Jadi artinya kalau boleh dikatakan, boleh saya berbangga diri karena salah satunya adalah perempuan pertama yang menjadi ketua Dekopinda khususnya di Kota Denpasar dan juga di Bali loh belum. Yes. Jadi luar biasa sekali sebenarnya. Om Swastiastu. Halo sahabat pusaka, berjumpa kembali tentunya di podcast Pusaka dan Pasar Collab. Dan hari ini seperti biasa kita akan memulai obrolan seru terkait dengan topik-topik yang menarik bersama dengan narasumber inspiratif. Dan hari ini kita akan membahas tidak jauh-jauh dari tema perkoperasian dan juga UMKM. Sudah hadir bersama saya narasumber kita yang sangat cantik, Swastiastu. Swastiastu. Di sini sudah hadir Ibu Ida Ayu Made Dwi Jayanti SH. Betul, atau kita sapa supaya lebih akrab Ibu Dayu. Betul. Yang merupakan Ketua Dekopinda Dekopinda. Denpasar 2026-2031. Sebelumnya selamat Ibu Iya, baik, atas terima kasih. terpilihnya sebagai Ketua Dekopinda. Dan untuk teman-teman atau sahabat pusaka, mungkin di sini ada yang belum familiar dengan Dekopinda. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Dekopinda itu sebenarnya peranannya seperti apa sih? Oke. Baik, terima kasih Mbak Cantik. Terima kasih juga kesempatannya pada pagi hari ini menjelang siang hari ya, bahwa kita semua sudah dapat melaksanakan acara podcast ini ya. Ini luar biasa sekali karena sekarang memang kiat koperasi ke depan ini benar-benar memerlukan suatu tantangan yang hebat ya, dengan adanya undang-undang yang baru, kemudian regulasinya juga banyak, kemudian pembenahan aturan juga semakin banyak kan, itu jadi artinya tantangan luar biasa nih buat gerakan koperasi ya, khususnya Kota Denpasar. Nah dengan itulah makanya Dekopinda itu harus hadir. Di sanalah peranan Dekopinda. Jadi Dekopinda itu sebagai wadah tunggal daripada gerakan koperasi khususnya Kota Denpasar supaya bisa memberikan mengayomi, menjembatani, memberikan aspirasi lah kepada teman-teman gerakan supaya seluruh permasalahan yang dihadapi oleh gerakan itu bisa kita salurkan, bisa kita sampaikan. Baik itu kepada pemerintah atau juga kepada lembaga-lembaga keuangan yang membantu gerakan koperasi itu sendiri. Jadi harapan kami Dekopinda itu sendiri adalah sebagai suatu wadah tunggal. Jadi gerakan koperasi Kota Denpasar khususnya memiliki Dekopinda Kota Denpasar. Jadi Dekopinda inilah yang tujuannya, yang fungsinya nanti adalah sebagai pengayom daripada gerakan itu sendiri, sebagai penyambung lidah, penyambung inspirasi kepada pemerintah khususnya mungkin Dinas Koperasi Kota Denpasar, juga pemerintah Kota Denpasar, kita bersinergi lah. Artinya supaya gerakan koperasi Kota Denpasar yang notabene-nya adalah gerakan masyarakat Kota Denpasar itu bisa benar-benar merasakan manfaat daripada koperasi itu sendiri. Nah inilah perannya Dekopinda. Jadi Dekopinda ini harus berjibaku bersama-sama, bersinergi dengan pemerintah dan juga lembaga keuangan supaya koperasi ini benar-benar memberikan keuntungan oleh, dari, dan untuk anggota itu sendiri. Jadi Begitu. memang luar biasa sekali ya, dari peranan, posisi dan juga peranan dari betul, Dekopinda. Jadi itu. Dekopinda itu adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah. Betul, Kota Denpasar. Betul. Dan Ibu sebagai ketua yang terpilih seperti itu ya. Dan tentunya ini bisa menjadi wadah juga seperti yang sudah Ibu sampaikan sebagai wadah gerakan koperasi di Kota Denpasar pada khususnya. Betul. Yang salah satunya termasuk juga membina dan mengembangkan potensi yang ada di Kota Denpasar untuk koperasi-koperasi yang berjalan di sini. Betul. Nah, kalau dari Ibu sendiri melihat bagaimana sih potensi atau kemampuan dari koperasi-koperasi khususnya di Kota Denpasar? Iya, baik. Koperasi Kota Denpasar ini sebenarnya luar biasa, Mbak Cantik. Jadi artinya teman-teman gerakan koperasi Kota Denpasar ini dalam mengikuti aturan, rule-nya sudah semua mereka ikuti. Jadi dan kita juga memiliki beberapa koperasi yang sangat besar sekali. Jadi mereka sudah bisa kita pakai sebagai edukasi lah. Kalau teman-teman ingin beredukasi, kita biasanya melakukan kunjungan, kita biasanya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berkunjung lah kepada koperasi-koperasi besar untuk bersinergi dan mencari ilmunya. Itu jadi saya rasa dengan adanya Dekopinda juga, koperasi kita semakin kuat nanti ke depannya. Dengan kita bersinergi seperti tadi yang katakan Ketan. Sinergi yang semakin kuat pasti akan membuat kita tumbuh juga semakin kuat ya, seperti dan itu ya. Percaya diri, kemudian semangat juga akan semakin besar pasti. Betul. Dan sangat penting untuk kita saling bersinergi satu sama lain. Betul. Kalau terkait keanggotaan dari Dekopinda sendiri itu seperti apa? Iya. Kalau keanggotaan Dekopinda itu sudah pasti adalah gerakan koperasi yang berada di wilayah Kota Denpasar.
Karena apa? Karena sesuai dengan undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 bahwa wajib hukumnya setiap koperasi itu menjadi anggota Dekopinda. Jadi karena apa? Jadi supaya gerakan koperasi itu mendapat perlindungan hukum, kemudian mendapat sinergi dengan pemerintah, kemudian mendapat pembinaan juga khususnya, dan juga mendapat pelatihan-pelatihan yang otomatis Dekopinda ini mempunyai peran penting. Jadi kita menjembatanilah koperasi anggota Dekopinda itu sendiri. Jadi harapan kita sih memang sampai saat ini kita masih melakukan proses. Jadi kita berprogres lah supaya seluruh gerakan koperasi Kota Denpasar menjadi anggota Dekopinda. Jadi mungkin satu PR kami ke depan, apalagi terus terang dengan terpilihnya saya sebagai Ketua Dekopinda periode 2031 ini luar biasa. Jadi artinya kalau boleh dikatakan, boleh saya berbangga diri karena salah satunya adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua Dekopinda khususnya di Kota Denpasar dan juga di Bali loh belum. Yes. Jadi luar biasa sekali sebenarnya. Jadi dengan harapan Tiang dengan adanya kepengurusan yang sekarang supaya kita Dekopinda itu mempunyai peranan lebih aktif lagi. Jadi kalau seorang perempuan kan garang tapi lembut. Nah di situ yang sisinya harus kita perankan seperti itu. Yes, jadi peran perempuan juga ya. Jadi woman empowerment. Dan kalau tadi juga sudah ngebahas tentang dengan keanggotaan. Bagaimana dengan Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang lagi hangat ya karena setahun lalu diluncurkan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Iya. Kalau dengan Koperasi Merah Putih kami sendiri Dekopinda Kota Denpasar memberikan ruang yang sangat terbuka kepada Koperasi Merah Putih. Jadi pada tahun ini pun kami melibatkan teman-teman di gerakan Koperasi Merah Putih untuk bersinergi bersama kami. Jadi kami memasukkanlah teman-teman di Koperasi Merah Putih itu untuk menjadi pengurus juga. Tujuannya adalah apa? Supaya peranan Koperasi Merah Putih sangat dirasakan kembali oleh masyarakat sekitar. Dan juga bisa bersinergi bersama teman-teman yang ada di wilayah tersebut. Jadi teman-teman koperasi yang berada di wilayah Koperasi Merah Putih bisa bersinergi. Kan itu harapan pemerintah. Jadi yang jelas kami Dekopinda selalu mendukung apapun itu harapan pemerintah, apapun itu program pemerintah, kami akan sangat mendukung sekali. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan? Ya misalnya dengan adanya Koperasi Merah Putih kami bersama-sama, kemudian sekarang juga dengan adanya pelatihan-pelatihan mungkin kami tetap bersinergi dengan pemerintah Kota Denpasar, khususnya Dinas Koperasi. Dan juga nanti mungkin tidak kemungkinan kalau memang ada collab dari pemerintah Kota Denpasar yang langsung kepada gerakan, kami akan sangat berterima kasih sekali. Prinsip karena kolaborasi ya. Betul, karena terus terang kami Gerakan Koperasi Kota Denpasar walaupun banyak jumlah anggota tapi masih kami memerlukan bimbingan yang luar biasa dari pemerintah Kota Denpasar. Memerlukan support lah untuk supaya kami bisa tetap bersemangat menjalankan koperasi ini sendiri. Yes, jadi memang saling support itu menjadi kuncinya juga ya. Betul. Kemudian kalau tupoksi utama dari Dekopinda itu sendiri apa sih, Bu Dayu? Ya, kalau Dekopinda kan memang jelas perannya adalah untuk mengayomi gerakan. Itu jadi harapan kami ke depan pengurus sekarang adalah supaya seluruh gerakan koperasi Kota Denpasar harus menjadi anggota Dekopinda. Jadi kita supaya semakin kuat dan teman-teman juga gerakan koperasi memahami bahwa mereka memiliki wadah yang akan memberikan perlindungan, akan mengayomi seperti itu. Jadi jangan khawatir, koperasi ke depan akan sangat kuat dengan ada bersatu dengan di Dekopinda, begitu. Dan kalau misalnya kita membahas juga terkait dengan Dekopinda ini sendiri, apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya, tentunya untuk mengoptimalkan gerakan koperasi yang ada di Kota Denpasar. Oke, baik. Jadi hal-hal yang sudah kami lakukan, misalnya seperti pembinaan. Kebetulan saya sendiri juga terlibat di dalam tim advokasi Dinas Koperasi Kota Denpasar. Jadi kami melakukan pembinaan kepada teman-teman gerakan yang mungkin di dalam pelaksanaan operasional koperasinya, di dalam pelaksanaan kegiatannya masih perlu pembimbingan. Walaupun kami yakin teman-teman gerakan Koperasi Kota Denpasar sudah sangat taat dengan aturan. Jadi kami salah satunya adalah poin pembinaan, kemudian kami melakukan pelatihan juga, bersinergi dengan dinas, dan kemudian yang terakhir itu adalah dengan adanya undang-undang yang terbaru ini kan, kami mencobalah supaya gerakan koperasi ini taat kepada aturan. Jadi sehingga teman-teman koperasi ini benar-benar bekerja sesuai dengan aturan, otomatis nyaman dan aman untuk gerakan koperasi itu sendiri. Apa tantangan yang dihadapi oleh Dekopinda sendiri? Ya, tantangannya luar biasa, Mbak. Jadi tantangannya sangat banyak sekali, terutama mengenai karena kita Dekopinda adalah suatu wadah lembaga yang tidak memiliki anggaran ini kan. Jadi kami bekerja berdasarkan atas kerjasama dengan gerakan. Jadi swadaya benar-benar. Dan pemerintah Kota Denpasar sampai saat ini memang sudah mensupport kami juga. Tetapi kan dengan adanya keterbatasan tahun ini mungkin ya kami mencoba lah dengan
dengan adanya fasilitas dan yang minim pun kami akan tetap bekerja untuk gerakan koperasi kota Denpasar. Begitu. Walaupun dengan berbagai tantangan ya. Tantangannya tapi banyak tetap banget dengan maksimal. untuk gerakan koperasi banyak banget, dengan ada aturan yang baru itu sudah tantangan juga. Kemudian situasi ekonomi yang susah juga saat ini juga tantangan juga. Tetapi Tiang saya yakini bahwa teman-teman itu akan semakin kuat dengan ada di Kopinda. Itu dengan ada pelatihan-pelatihan yang banyak, kemudian dengan adanya dari Dinas Koperasi Kota Denpasar kan luar biasa nih Ki. Dengan ada pembinaan dan pengawasannya sehingga mungkin tantangan hambatan itu bisa kita lalui lah bersama-sama. Kedepannya kalau dari Bu Dayu sendiri melihat masa depan dari koperasi khususnya di Kota Denpasar itu seperti apa? Kalau harapan saya sekali melihat teman-teman dengan bergiat seperti ini, dengan badai yang dahulu COVID sudah kita lalui, kemudian dengan ada regulasi undang-undang sudah kita pelan-pelan berproses, saya rasa Kota Denpasar dengan gerakan koperasi akan semakin solid dan kuat dan maju. Dengan kebersamaan sudah pastikan. Dengan kebersamaan, sinergi dan kolaborasi tadi ya. Betul. Baik, kalau selanjutnya ini saya juga penasaran terkait dengan program-program apa sih yang dilakukan oleh Dekopinda untuk mewujudkan harapan ke depan untuk koperasi yang semakin solid gitu ya. Baik, kalau programnya kami sih yang jelas sudah yang pertama adalah bagaimana cara mengedukasi teman-teman gerakan untuk paham dan peduli akan Dekopinda dulu. Karena Dekopinda adalah wadah tunggalnya. Jadi begitu gerakan itu akan paham dan kami juga akan memberikan suatu suatu penyampaian dalam artian inspirasi lah kepada teman-teman. Bahwa Dekopinda itu ada dan untuk gerakan koperasi Kota Denpasar. Jadi yang pertama adalah programnya kami adalah membuat supaya Dekopinda itu semakin dikenal oleh teman-teman gerakan. Kemudian membuat supaya Dekopinda itu menjadi berperan aktif kepada teman-teman gerakan koperasi Kota Denpasar. Sehingga dengan ada peran aktif tersebut, maka teman-teman merasakan bahwa mereka sangat terbantu dengan ada Dekopinda. Jadi kan saling take and give-nya ini didapat, otomatis saya rasakan pasti teman-teman gerakan koperasi Kota Denpasar akan mengerti dan memahami dan mencintai Dekopinda itu sendiri. Begitu. Jadi punya rasa memiliki juga ya. Empatinya akan kita bangunlah perlahan-lahan seperti itu. Step by step dengan program-program yang sudah direncanakan juga ya. Betul. Yang jelas kan pasti pelatihan-pelatihan itu sudah pasti kan. Kemudian ke depan itu kan kita akan semakin membuat supaya gerakan koperasi itu semakin kuat dan taat aturan. Itu yang taat aturan. Betul, itu taat sepenting aturan. Itu ya, taat aturan ya. Kita sebagai gerakan koperasi supaya bisa sesuai dan sejalan dan selaras juga satu sama lain gitu ya. Betul, karena aturan sekarang kan sangat penting. Jadi artinya kita gerakan koperasi wajib dan taat hukumnya harus taat dengan aturan koperasi itu sendiri. Berarti tadi ada poinnya edukasi dan inspirasi. Itu menjadi salah satu program ke depan yang akan dilaksanakan oleh Dekopinda. Nah, dalam waktu dekat ini mungkin ada program yang akan berjalan dari Bu Dayu? Ya, mungkin yang terpenting sekarang kan program terdekat di tanggal 12 Juli nih. Bahwa kita akan menyongsong Hari Koperasi Nasional yang ke-79. Kurang lebih 1 bulan lagi ya. Iya, betul. Dan sudah pasti kami akan bergiat di sana. Jadi kami mengharapkan partisipasi gerakan koperasi Kota Denpasar untuk bersama-sama kita merayakanlah, menyambut Hari Koperasi ini, memeriahkanlah dengan kemampuan yang ada di Kota Denpasar begitu. Persiapannya seperti apa sejauh ini Bu Dayu? Iya, yang jelas kami sudah melakukanlah upaya-upaya dengan mungkin dengan menyusun panitia dulu terlebih dahulu. Kemudian kami akan membuat satu program-program yang tetap bersinergi dan langsung menyentuh kepada gerakan koperasi Kota Denpasar. Misalnya kan mungkin ada pelatihan-pelatihan juga kami akan lakukan. Kemudian mungkin ada bakti sosial. Kemudian mungkin ada seperti ya bertatap muka lah bersama dengan teman-teman gerakan koperasi di korcam-korcam yang ada di 4 wilayah di Kota Denpasar. Itu seperti itu. Jadi itu ya beberapa yang sudah dikonsepkan sedemikian rupa. Dan nanti juga semua gerakan koperasi akan terlibat sudah pasti ya untuk menyemarakan tanggal 12 Juli Hari Koperasi. Iya, betul. Dan harapan kami kan supaya dengan Hari Koperasi ini kita memperingati, otomatis kan kita ingat bahwa kita terlahir dari koperasi. Jadi kita semakin cinta kepada koperasi seperti itu. Dan apapun itu semua adalah harus kita laksanakan berdasarkan aturan yang ada. Jadi koperasi ke depan akan maju dan kuat apabila kita taat dengan aturan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mensejahterakan anggota kita sendiri. Mensejahterakan anggota. Betul, seperti itu. Karena koperasi memang prinsipnya kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, seperti itu ya. Betul. Dari, oleh, dan untuk.
untuk kita, untuk anggota. Untuk anggota. Betul. Dan memang Gitu. menjadi tujuan utama untuk Betul. mensejahterakan anggotanya seperti itu. Betul. Saya tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait dengan pembinaan dan juga pelatihan-pelatihan. Betul. Nah, apa saja sih bentuknya dan seberapa konsisten akan dilaksanakan? Oke. Mengenai pelatihan itu kita sudah bekerja sama lah, bersinergi dengan Dinas Koperasi Kota Denpasar ya, karena memang semisal sebidangnya seperti di kelembagaan juga ada pelatihan-pelatihan, kemudian di bidang pengawasan juga ada pelatihan-pelatihan. Kami berusaha untuk bersinergi ke sana. Karena apapun itu kan kalau dinas itu kan pasti ada tupoksinya mereka untuk mengadakan pelatihan. Dan kami berusaha untuk ikut ke dalamnya supaya gerakan koperasi itu semua tersentuh lah ke dalam pelatihan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan juga kami akan membuat mandiri. Jadi kami akan melakukan pelatihan-pelatihan mandiri mungkin seperti RCC, itu artinya adalah kompeten. Akan melakukan itu. Kemudian juga yang terpenting sekarang kan kami masih berproses untuk UKK. Jadi uji kompetensi kepada kepengurusan. Itu karena untuk kita mendukung supaya koperasi itu taat aturan. Jadi kami akan melakukan itu. Jadi akan melakukan pelatihan-pelatihan supaya koperasi Kota Denpasar siap untuk UKK. Jadi kedepannya aturan itu bersinergi lah dengan apa yang kita laksanakan sehari-hari dengan kegiatan daripada koperasi itu sendiri. Begitu. Kalau untuk pengawasan juga berarti menjadi satu tugas Betul. tupoksi dari Dekopinda itu sendiri ya. Betul. Pengawasannya seperti apa, Betul. Ibu Dayu? Betul. Jadi artinya begini, apabila ada koperasi-koperasi yang katakanlah dalam tanda kutip itu ada permasalahan mungkin internnya, kami akan segera melakukan pengawasan. Jadi akan melakukan pembinaan lah, sistemnya ada pembinaan. Jadi kami akan melakukan supaya koperasi ke depan tidak lagi ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan aturan. Seperti itu. Nah kebetulan juga di bidang pengawasan kami diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu bagiannya. Itu jadinya kami akan melakukan advokasi lah. Advokasi di bidang proses daripada kegiatan koperasi itu sendiri. Seperti Advokasi itu. ya, Betul. karena seperti yang tadi Bu Dayu bilang memang Ya. sebagai jembatan, sebagai penyalur antara gerakan koperasi dan juga mungkin pemerintah untuk aturan dan lain sebagainya. Betul. Baik Bu Dayu, tadi juga siap. kita sudah membahas banyak terkait dengan tupoksi dari Dekopinda itu seperti apa. Dan terakhir juga kita membahas tentang pengawasan seperti itu ya. Dan tentu banyak tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dekopinda itu sendiri. Dan kalau berbicara terkait dengan optimisme dari Dekopinda dan juga Ibu Dayu terkait dengan perkembangan atau percepatan dari koperasi di Kota Denpasar itu seberapa optimis sih? Gitu ya, ke depannya ya. Kedepannya. Oke. Baik, seperti tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya berbagai macam aturan pun, dengan adanya perubahan-perubahan undang-undang pun kan begitu aturan itu, dengan adanya situasi ekonomi ini teman-teman gerakan koperasi masih solid ya. Masih bisa berkembang dengan baik lah. Walaupun memang ada tantangan, sudah pasti ada sangat berat tantangan, tetapi teman-teman koperasi masih bisa mengatasi itu semua. Jadi harapan saya sendiri dan juga teman-teman koperasi supaya ke depan artinya koperasi itu akan semakin kuat lah. Jadi kita akan mencoba kembali dengan adanya aturan-aturan itu, bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan aturan juga, dan kita supaya bisa juga melakukanlah kegiatan koperasi itu dengan maksimal. Jadi walaupun dengan hambatannya sudah pasti permodalan juga hambatan, kemudian kan tingkat bayar juga daripada anggota-anggota koperasi pasti akan berkurang karena adanya situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini. Tetapi dengan harapan yang dengan rasa percaya diri daripada teman-teman gerakan koperasi supaya dengan cintanya anggota itu kepada koperasi, otomatis kan anggota itu tidak kemana, akan tetap berputar di koperasi itu sendiri. Nah maka inilah perlu peranan penting daripada pengurus koperasi itu sendiri, bagaimana caranya meningkatkan supaya anggota itu semakin cinta kepada koperasi yang dimiliki tersebut, begitu. Rasa cinta kepada koperasi. Betul. Kalau menurut Bu Dayu sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta dan mempertahankan itu? Betul. Baik, mungkin yang pertama itu adalah pelayanan. Jadi bagaimana caranya teman-teman yang giat di koperasi ini memberikan pelayanan maksimal lah kepada anggotanya. Jadi dengan cara memberikan suatu pelayanan maksimal, otomatis kan anggota tersebut akan semakin mengerti dan memahami. Jadi ketergantungan itu akan menjadi luar biasa daripada anggota itu sendiri. Jadi sudah artinya anggota itu akan merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang maksimal daripada koperasi itu sendiri. Semisal apabila dari anggota memerlukan bantuan modal dan sebagainya, supaya koperasi itu bisa membantu secara maksimal sesuai dengan aturan, sudah pasti kan begitu. Jadi artinya ada sinergi yang kuat lah antara anggota itu dan koperasi itu sendiri. Yang rasa dengan adanya seperti itu sangat pasti sudah anggota koperasi akan semakin cinta kepada koperasinya,
sehingga walaupun katakan adanya badai-badai di luar, situasi ekonomi yang sulit, semoga itu bisa terlewati lah dengan rasa kepemilikan daripada anggota itu sendiri kepada koperasi itu sendiri. Peran anggota juga ternyata sepenting itu ya, Oh, sangat luar biasa. untuk bisa bergerak bersama-sama, Betul, bertumbuh betul. bersama-sama. Betul, karena memang koperasi itu nyatanya besarnya dari anggota. Jadi poin koperasi itu adalah bagaimana supaya anggota itu sejahtera. Sejahtera ini adalah bagaimana supaya anggota itu merasakan bahwa koperasi itu memiliki peranan penting kepada anggota itu sendiri. Gitu. Jadi kita menumbuhkannya pun, menumbuhkan rasa cintanya memang kita perlu berproses, tetapi sampai saat ini teman-teman gerakan koperasi sudah sangat luar biasa. Jadi anggotanya itu sudah banyak sekali yang boleh dikatakan walaupun ada persaingan masih tetap lekang lah, masih tetap kuat dengan koperasi itu sendiri. Begitu. Apa yang menjadi hal yang menurut Bu Dayu bisa kita banggakan nih dari koperasi di Kota Denpasar khususnya? Iya. Kalau koperasi Kota Denpasar ini kalau boleh dikatakan mungkin sebagai contoh ya, karena kita banyak koperasi-koperasi besar ya yang sudah tumbuh besar di Kota Denpasar. Jadi yang perlu dibanggakan adalah koperasi Kota Denpasar ini tumbuh dan berkembang walaupun dengan situasi ekonomi sulit, anggotanya tetap cinta kepada koperasinya. Itu yang luar biasa. Itu yang membuat koperasi Kota Denpasar sampai saat ini bisa mempertahankan koperasi itu sendiri. Jadi kalau mungkin tingkat ekonomi sekarang mungkin susah, tetapi koperasi masih bisa tetap eksis berjalan, memberikan bantuan, memberikan prasarana kepada anggota. Bahkan kalau hari raya kita lihat teman-teman koperasi gerakan koperasi Kota Denpasar banyak memberikan seperti dana sosialnya dijalankan dengan memberikan bingkisan-bingkisan. Itu kan salah satu bentuk kepedulian daripada koperasi itu kepada anggotanya. Begitu mungkin pada saat zaman Covid juga banyak gerakan koperasi yang melakukan seperti itu. Jadi memberikan sembako dan sebagainya itu kan merupakan suatu bentuk bahwa koperasi itu peduli kepada anggotanya. Jadi mungkin dengan ada itu jadi anggota pun akan semakin rekat cinta kepada koperasinya, seperti begitu. Dengan kita menampung aspirasi dari mereka itu juga salah satu bentuk kita saling mencintai ya. Betul, Ibu Dayu betul. ya. Betul. Jadi aspirasi dari gerakan koperasi Betul. ditampung oleh Dekopinda, Betul, kemudian nanti Dekopinda. akan disampaikan. Betul. Memang sejatinya itulah peranan Dekopinda. Jadi Dekopinda itu adalah sebagai wadah yang betul menampung aspirasi, kemudian menampung permasalahan lah daripada gerakan koperasi, dan kita berusaha menjembatani gerakan koperasi itu kepada pemerintah, mungkin juga kepada lembaga keuangan swasta lainnya atau juga kepada lembaga keuangan pemerintah juga, yang mana nantinya bahwa gerakan koperasi itu terbantu dengan adanya sinergi seperti ini. Kalau dengan pemerintah mungkin apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada gerakan koperasi sudah tentu mungkin di bidang pelatihan-pelatihannya, mungkin itu yang sangat diperlukan oleh gerakan koperasi. Dan mungkin juga Dekopinda nanti mungkin akan membantu, mungkin dari bidang permodalan kita akan mencoba menggali dan membangun bagaimana sinergi kerjasama kita dengan lembaga-lembaga keuangan di perbankan lah, mungkin khususnya di swasta dan juga di pemerintahan seperti itu. Berarti tidak hanya dari sisi pemerintah aja, Betul, tapi juga betul. Lembaga keuangan juga, lembaga keuangan betul, lainnya supaya betul. bisa memang selaras gitu Iya, ya, betul. dan bersinergi bersama. Betul, seperti LPDB kan juga sudah banyak memberikan bantuan kepada gerakan koperasi. Itu supaya, jadi harapan kami supaya Dekopinda ini menjadi senternya lah daripada gerakan. Apa kebutuhan gerakan itu kami yang menampung, kami yang berbuat dan kami yang berjibaku, kami yang akan melakukan peran itu seperti ibu dan bapak lah Dekopinda itu. Jadi kita yang akan memberikan peranan penting supaya gerakan itu tidak lagi memiliki permasalahan ke depannya seperti itu. Organisasi tunggal ya yang Betul, mewadahi itu semua ya. betul. Menarik sih. Jadi memang peranannya sangat penting sekali betul, sebagai betul. orang tua, Betul, ibu betul. dan bapak Betul, dari gerakan betul. koperasi yang ada di Kota seluruh Denpasar. Indonesia, Kota Denpasar pada Iya. khususnya seperti itu ya. Kemudian kalau melihat tadi kan menjadi penampung aspirasi dan lain sebagainya. Iya. Apa sih aspirasi atau permasalahan yang paling sering dan paling umum disampaikan oleh koperasi dan apa solusinya dari itu? Gitu. Baik, kalau permasalahan itu kan sudah pasti ya mengenai permodalan ya. Jadi kami koperasi itu kan memang benar-benar memiliki modal itu dari anggota kan begitu. Mungkin kalau memang ada sinergi apalagi dari sekarang dengan adanya istilahnya perbankan yang ada bunga dan murah dan sebagainya, otomatis kan kami koperasi juga merasa sangat mendapatkan suatu suatu hambatan di situ. Karena kan terus terang kami kan melayani anggota dan juga istilahnya bunga dan sebagainya ada aturan di sana.
ada aturan yang harus kami taati kan begitu. Sedangkan sekarang ada dari pemerintah juga yang memberikan bunga sangat rendah kepada mungkin juga kepada masyarakat, kan itu merupakan tantangan buat kami ke depannya kan seperti itu. Tetapi kami sih harapan kami supaya pemerintah juga memperhatikanlah koperasi. Kenapa tidak KUR itu disalurkan langsung kepada koperasi, mungkin di induk koperasi kami, kemudian kami lah memberikan kepada teman-teman gerakan supaya kami pun bisa berjibaku di sana gitu. Jadi kami bisa bergerak sesuai dengan artinya kemampuan daripada anggota-anggota kami kan begitu. Artinya kebutuhan anggota itu kami tampung, kemudian apa yang menjadi permasalahan juga akan dapat kami bantulah untuk menyelesaikannya seperti itu. Terutama sih yang menjadi kendala kami adalah permodalan itu. Siapa tahu nanti dengan pemerintah yang sekarang mungkin melihat ini bahwa koperasi ke depan merupakan suatu peluang. Kami kan penyumbang fiskal yang luar biasa juga kan kepada pemerintah. Nah jadi dengan harapan kami supaya pemerintah juga memberikanlah bantuan yang kepada kami secara nyata, supaya kami juga bisa memberikan bantuan langsung kepada anggota kami dengan bunga yang mungkin lebih rendah lah daripada yang sekarang dari aturan koperasi kan begitu. Jadi segala upaya pasti sudah diupayakan dengan maksimal juga ya dari Dekopinda untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang muncul dari gerakan koperasi khususnya di Kota Denpasar seperti itu. Betul. Menarik. Tupoksi, jadi semua sudah dibahas tuntas peranannya juga seperti apa dari Dekopinda dan memang ini menjadi apa ya istilahnya titik yang paling krusial ya karena perlu memang satu wadah yang bisa menampung aspirasi supaya kita bisa menjadi jembatan penghubung ke pemerintah atau pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian sekarang mungkin kita akan membahas yang paling dekat dulu terkait dengan Hari Koperasi tadi. Baru di-spill sedikit saja terkait dengan Hari Koperasi yang sudah dipersiapkan dari sekarang, dari pembentukan panitia, kemudian juga nanti bakal ada pelatihan, bakti sosial, terkait dengan tema, konsep segala macam itu apakah sudah dibicarakan dan bagaimana nanti melibatkan gerakan koperasi Kota Denpasar khususnya untuk bisa sama-sama merayakan dari Hari Koperasi tanggal 12 Juli 2026. Iya betul. Jadi untuk Hari Koperasi ini merupakan suatu momentum yang luar biasa ya. Jadi setiap tahun ini merupakan hari perayaan kami gerakan koperasi ya. Jadi Hari Koperasi tahun yang ke-79 sekarang kami akan melakukan berbagai macam kegiatan, tapi yang jelas tidak lepas daripada apa itu koperasi itu sendiri kan begitu. Yang pertama yang jelas adalah kami akan melakukan hari puncaknya itu kemarin sudah kami diskusikan mungkin di tanggal 18. Kemudian kami juga akan melakukan seperti media motivasi. Jadi kami akan mengundang narasumber motivasi karena selama ini kan teman-teman gerakan koperasi hanya mendapat pelatihan-pelatihan yang formal sifatnya. Tetapi kali ini di Hari Koperasi yang ke-79 kami akan mencoba membuat suatu acara atau agenda bahwa kami akan mengundang motivasi. Jadi motivasi itu adalah menyentuh bagaimana supaya teman-teman itu sendiri semakin kuat di dalam menghadapi. Jadi termotivasilah untuk tetap melakukan koperasi ini secara baik kan begitu. Jadi bersemangatlah ke depannya seperti itu. Di samping itu juga mungkin kami ada melakukan persembahyangan sudah pasti karena kami tidak terlepas daripada rasa syukur karena kami sudah bisa sampai saat ini kan begitu. Koperasi itu kuat ya sudah pasti seperti itu. Dan juga yang paling terpenting adalah kami akan tetap melakukan acara jalan santai. Jadi acara jalan santai itulah nanti kami semua memerlukan partisipasi daripada gerakan koperasi Kota Denpasar. Seluruh gerakan itu akan hadir pada acara jalan santai nanti. Jadi di sanalah nanti kita berbaur bersama masyarakat supaya lebih dilihat lagi bahwa gerakan koperasi itu guyup, bersatu dan solid gitu ke depannya gitu. Dan semua pasti akan dilibatkan ya gerakan koperasi, gerakan koperasi masyarakat. Pihak juga betul yang UMKM juga ada, UMKM juga kami libatkan betul. Termasuk juga koperasi Desa Merah Putih. Betul. Yang juga kita rangkul bersama-sama seperti itu ya. Betul. Karena sejatinya kita ini adalah satu, kan begitu. Kita semua adalah penggiat koperasi. Nah, bagaimana cara mensinergikan koperasi yang ada sekarang bersama Koperasi Merah Putih lah. Jadi harapan kami supaya Koperasi Merah Putih juga berperanan aktif juga di dalam lembaga Dekopinda. Jadi bersama-sama lah kita membantu
program pemerintah biar tetap jalan dan program kami koperasi juga akan tetap jalan. Jadi kita membuat Nikem menjadi satu kesatuan yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggota kita koperasi seperti itu. Karena semuanya pasti ingin yang terbaik ya untuk negara, bangsa Indonesia. Betul. Dan kami di Kopinda apapun itu program pemerintah kami siap untuk mendukung. Artinya kami di Kopinda mendukung program pemerintah dan kami harapan kami juga supaya pemerintah juga memberikan support dan dukungan kepada kami Gerakan Koperasi Kota Denpasar kan begitu. Terima kasih Bu Dayu untuk sharingnya hari ini. Jadi kita sudah mengenal lebih dalam lagi ya terkait dengan Dekopinda itu sebenarnya perannya seperti apa sih. Ternyata Dekopinda itu adalah orang tua bagi seluruh gerakan koperasi. Terutama kalau di Kota Denpasar, Dekopinda Denpasar seperti itu ya. Yang dikepalai oleh Ibu Dayu sendiri. Kemudian juga tadi kita ngebahas terkait dengan Hari Koperasi yang akan berlangsung di bulan Juli. Sudah banyak persiapan juga. Dan pastinya seluruh pegiat koperasi sudah tidak sabar juga Ibu untuk ikut terlibat dan juga berkolaborasi. Dan kita akan tunggu nextnya akan ada apa lagi program-program berikutnya. Mungkin bisa di-spill juga beberapa program yang akan berlangsung selain tadi persiapan Hari Koperasi. Ya baik. Program kami yang jelas nanti ke depannya kami akan melakukan kunjungan langsung. Jadi kami akan mencari akar rumput langsung. Jadi kami akan berkunjung ke koperasi masing-masing dan juga ke korcam-korcam. Jadi kami akan mengumpulkan korcam itu di Denpasar ada 4 korcam. Jadi ada Denbar, ada Denpasar Utara, ada Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Jadi kami akan mencoba supaya teman-teman yang berada di wilayah kecamatan memahami peran penting daripada Dekopinda. Itu yang terpenting. Yes, jadi kita tunggu ya kolaborasi kita bersama, kemudian juga bersama dengan seluruh pegiat koperasi tentunya, termasuk juga koperasi Desa Merah Putih dan seluruh pihak yang terlibat dan bersinergi untuk sama-sama bersama-sama menumbuhkan perekonomian di Indonesia seperti itu. Terima kasih Bu Dayu untuk waktunya hari ini. Saya terima kasih juga. Karena Dekopinda sudah diberi kesempatan ini. Kami juga dengan senang hati. Semoga kolaborasi ini bisa terus berlanjut. Dan untuk anggota koperasi ataupun seluruh penonton yang menyaksikan podcast ini, sahabat pusaka ya, semoga bisa terinspirasi dan mendapatkan pemahaman baru terkait dengan Dekopinda dan peranannya seperti apa sebagai wadah untuk gerakan koperasi di Kota Denpasar. Satu lagi pesan saya lupa, bahwa generasi muda harus mencintai koperasi. Mari bersama-sama kita cinta dengan koperasi. Terima kasih sekali lagi, kita akan ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.